Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Satelit TV rahimakumullah. Pada episode kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang ikhtiar, tawakal, dan ikhlas. Pemirsa Satelit TV rahimakumullah. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, idealnya ketiga hal tadi harus senantiasa tidak lepas dari diri kita. Yang pertama ada ikhtiar. Yang kedua ada tawakal. Kemudian yang ketiga ada ikhlas. Baik pemirsa, saya akan membuka atau membedah satu persatu tiga hal tersebut. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa adalah memilih. Kemudian ikhtiar secara istilah adalah berusaha dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang diinginkan, tentu dengan berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian bahwa ikhtiar adalah memilih untuk melakukan sesuatu dengan secara sungguh-sungguh. Sehingga diharapkan apa yang akan kita lakukan ini benar-benar akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita sering mendengar dengan istilah man jadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan sesuatu yang dengan sungguh-sungguh pula. Jadi pemirsa Satelit TV rahimakumullah, ada sebuah statement yang menyatakan bahwa i'malud dunya ka'annaka ta'isu abadan, i'malu akhirataka ka'annaka tamutu ghaddan. Yang artinya bekerjalah kalian semuanya untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah kalian untuk akhiratmu seakan-akan kalian akan mati besok. Dari pernyataan tadi bahwa ini adalah sebuah pernyataan motivasi. Jadi sangat jelas Islam mengajarkan bahwa kepada manusia kita untuk selalu berikhtiar, selalu berusaha, selalu sekuat tenaga untuk melaksanakan, untuk bekerja dengan sekuat tenaga apa yang kita miliki. Islam tidak mengajarkan sesuatu yang lemah. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai. Sedangkan Islam justru mengajarkan kita harus fight. Hidup ini haruslah sungguh-sungguh. Dinyatakan tadi bahwa kita berlaku atau melakukan sesuatu untuk dunia, itu seakan-akan bahkan kita itu akan hidup selama-lamanya. Berbeda ketika kita melakukan beribadah, kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa. Tiap malam kita melakukan sholat tahajud, itu seakan-akan kita akan mati besok. Nah, dua kalimat itu tadi harus dipisahkan. Jadi jangan kemudian kalau kita itu melakukan kebaikan, kemudian kita berusaha untuk dunia, justru motivasinya karena untuk mati besok, itu tidak akan jadi. Maka justru kita berusaha, berikhtiar
melakukan sekuat tenaga, menghidupi istri, anak istri, menghidupi keluarga, itu harus fight. Seakan-akan kita itu akan hidup selama-lamanya. Justru kemudian kalimat yang selanjutnya, statement yang selanjutnya itu, ketika kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, itu frame-nya adalah kita akan mati besok. Ketika dua frame itu kita gunakan secara baik dan benar, maka semangat hidup kita justru akan tumbuh. Ghirrah kita justru akan semakin meningkat. Untuk tetap berusaha, untuk tetap semangat, totalitas dalam hidup kita akan betul-betul dilandasi oleh ajaran Allah bahwa kita harus berikhtiar. Pemirsa Satelit TV yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd dalam konteks ikhtiar ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubahnya dengan sendiri atau dengan diri mereka sendiri. Jadi jelas Allah itu secara tegas bahwa tersirat makna ayat di atas tadi, kita itu sebagai manusia memang harus berusaha sekuat tenaga jikalau kita itu ingin nasib kita itu menjadi lebih baik. Manusia mana, orang mana yang ingin nasibnya itu terpuruk? Siapa yang ingin nasibnya itu menjadi gembel? Siapa yang nasibnya itu ingin menjadi seorang pencuri? Tentu tidak. Semua ingin manusia itu menjadi mulia, manusia itu menjadi lebih baik. Sehingga ayat tadi jelas bahwa Allah itu tidak akan merubah nasibnya, nasib suatu kaum, kecuali kita sendiri manusia yang merubahnya. Jadi kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin hidup lebih baik, kalau kita ingin hidup lebih sejahtera, maka kita harus merubahnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan berikhtiar. Sekuat tenaga bahwa ketika kita ingin hidup sejahtera, ingin hidup lebih baik, kita harus ingat bahwa kita seakan-akan akan hidup selama-lamanya.